Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan setiap syukur kita Allah tambahkan nikmat ini. Allah sehatkan jasad kita. Allah tambahkan iman kita. Allah jaga keluarga kita dari balaya. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali saya sampaikan di semua kitab-kitab fikih, ketika kita membuka di lembaran pertama ada hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau bersabda, man yuridillah khairan yufaqihu fid din. Man, siapa-siapa yuridillah, Allah inginkan dia baik. Man yuridillah bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan dia baik, yufaqihu fid din, Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia fid din, dalam urusan agama. Anak-anakku yang dirahmati Allah, karena agama yang kita tahu adalah petunjuk paripurna daripada semua petunjuk-petunjuk Gusti Allah. Yang kita kenal petunjuk itu ada 4. Yang pertama disebut dengan al-wijdan at-tabi'i. Itu kita belajar di tafsir kelas 4. Al-wijdan at-tabi'i, petunjuk pertama Allah berikan kepada kita manusia dan juga Allah berikan kepada hewan. Al-wijdan at-tabi'i. Contohnya ketika bayi itu lahir, dia langsung bisa menyusu dari tetek ibunya. Dia langsung bisa meminum susu, atau bahasa kita menyedot susu. Siapa yang mengajari itu? Padahal kita, ibunya, bapaknya, siapapun tak pernah mengatakan, hei bayi, nanti kalau tetek ibumu didekatkan dengan mulutmu, maka hisaplah. Ada yang mengajari begitu? Tidak ada. Itu namanya petunjuk Allah yang pertama, yang disebut dengan al-wijdan at-tabi'i. Al-wijdan at-tabi'i. Ini diberikan kepada kita, juga diberikan kepada yang lain. Seperti contohnya hewan, sapi, kambing, kucing, anjing, hewan. Yang kedua, ada yang disebut dengan petunjuk hawas, hidayatul hawas. Ya, penglihatan, pendengaran, hawas yang kita kenal dengan panca indera. Ini diberikan juga kepada kita dan diberikan kepada hewan. Bahkan hawasnya hewan itu jauh lebih kuat daripada hawasnya kita. Indranya hewan lebih kuat dari indranya manusia. Petunjuk ini ya kadang salah. Maka petunjuk ini tidak cukup. Kalau kamu lihat bintang di langit, dia kecil atau besar? Apa kata matamu? Dia kecil. Kecil atau besar? Kecil. Betapa kecilnya bintang itu. Atau kalau kita naik pesawat terbang. Ada yang pernah naik pesawat terbang? Ada di antara kamu yang naik pesawat terbang? Dari wajahmu saya yakin kamu tidak pernah. Ya tak? Tapi kalau kamu lihat ini di atas langit atau di pesawat terbang, jangankan ketika dia ketinggian sekian kaki, yang mau hubut saja atau mau
landing saja, kita lihat mobil-mobil itu kecil. Kita lihat rumah-rumah itu kecil sekali dari atas pesawat. Itu mata kita yang melihat. Tapi kenyataannya, apakah rumah itu kecil atau besar? Besar. Apakah bintang itu kecil atau besar? Besar. Berarti mata ini kadang salah. Artinya hawas itu salah. Kalau kamu lihat ada tongkat yang lurus. Ketika kamu masukkan ke dalam air, dia terlihat lurus atau bengkok? Bengkok. Dia lurus atau bengkok hakikatnya? Lurus. Itu membuktikan bahwasanya hawas ini sering salah. Maka Allah memberikan petunjuk lagi yang diberikan hanya kepada manusia, yang disebut dengan hidayatul akal, petunjuk akal. Akal ini hanya diberikan kepada kita manusia, tidak diberikan kepada hewan. Tidak diberikan kepada hewan, tapi hanya diberikan kepada kita. Ya, tapi apakah akal ini selalu benar? Akal kadang tidak selalu. Akal kadang salah. Akal ini kadang salah. Akal kita mengatakan satu contoh, ya, satu contoh, ya. Ini barang, ya, ini barang. Kalau saya membeli barang ini, kata akal kita, dengan harga 10.000, kalau saya jual ini bisa 15.000. Itu kalau satu. Kalau saya beli 100, maka akan menjadi sekian keuntungan kita. Itu kata akal. Maka membelilah kita barang itu. Apa yang terjadi? Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh akal kita. Ya, tidak sesuai. Satu contoh, akal kita bilang, kita tanam nih kates, buah pepaya, di depan rumah kita, satu pepaya. Berbuah dia dari atas sampai ke bawah. Kita hitung buahnya sampai 50 ke bawah. Luar biasa. Orang datang mau beli kates kita, satu harganya 10.000. Berarti kalau 50 kates, maka 10.000 kali 50. Berapa kita punya uang? 500.000. Benar. Wah, seandainya satu kates, satu pohon pepaya saya bisa dapat uang 500.000, maka kalau saya tanam kates ini atau tanam ke pepaya ini sebanyak 100 pohon, maka 100 kali 500.000, saya akan dapat uang 50 juta. Itu kata akal. Begitu ditanam 100 pohon, ya, tidak tinggi dia, ya kan, dimakan ayam, ya, mati, ada yang kena hujan, hancur dan sebagainya. Itu akal. Ternyata akal juga kadang salah. Maka Allah memberikan petunjuk terakhir kepada kita yang disebut dengan petunjuk agama, hidayatut din, petunjuk agama. Ini adalah petunjuk paripurna, ya, yang hanya khusus diberikan kepada manusia. Maka kita yang belajar ini, yang mengerti tentang agama, kata Nabi SAW, adalah orang yang diinginkan baik oleh Allah. Karena semua rujukannya adalah agama. Agama mengatur semua sendi kehidupan. Kita mau menikah diatur oleh agama. Bahkan jangan yang seperti itu. Makan pun kita diatur oleh agama. Minum pun kita diatur oleh agama. Kata Nabi SAW bagaimana? Kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, bersedekahlah min ghairi sarafin, tanpa melebihi batas. Wala makhilatin, dan jangan bakhil.
Nabi SAW memberikan kepada kita gambaran bagaimana meminum saja. Agama ini mengatur. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah di antara kalian meminum dengan berdiri. Itu kalau kita kaji dengan ilmu apapun, baik ilmu kesehatan, ilmu apa saja. Kenapa perintah Rasulullah SAW ketika kita meminum saja harus duduk? Perintahnya Nabi SAW. Istihbab, kita lebih baik duduk. Itu seandainya dijabarkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu kesehatan dan sebagainya, itu pasti cocok. Karena agama ini betul-betul bukan milik kita dan bukan dari kita. Ini adalah agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul SAW biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril. Yang paling tahu tentang kita siapa? Siapa pencipta kita? Allah. Berarti dia yang paling tahu tentang kita. Kalau kita membuat sesuatu, katakanlah kita bikin kursi, ya, dengan paku sekian dan lain sebagainya. Yang paling tahu tentang kursi ini siapa? Yang membuat kursi. Begitupun kita manusia, yang paling tahu tentang manusia adalah Allah. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita umat manusia. Allah memberikan undang-undang cara hidup dan lain sebagainya. Apa undang-undang kita? Apa pedoman kita? Itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Itu adalah petunjuk. Orang mau selamat, maka dia harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya tak? Seperti orang yang bikin sepeda motor. Orang beli sepeda motor, pasti ada yang namanya buku petunjuk pemakaian sepeda. Oh, sepeda motor ini harus diganti olinya ketika perjalanan sudah sekian kilometer. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia yang bikin sepeda motor. Dia adalah manusia yang paling tahu tentang sepeda motor ini. Maka dia juga yang mengeluarkan petunjuk yang namanya disebut dengan buku petunjuk pemakaian sepeda. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Maka yang harus ada di benakmu adalah bersyukur setiap saat. Bersyukur setiap waktu. Karena kita yakin, kita semua ini yang ada di tempat ini dan mungkin di tempat-tempat seperti kita adalah orang-orang yang diinginkan baik oleh Gusti Allah. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita adalah orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini hanya sementara, maka kita harus melakukan sesuatu dalam hidup ini sebagai pertanggungjawaban besok kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dikaruniakan sehat oleh Allah, orang tua kita disehatkan oleh Allah, rezekinya dimurahkan oleh Allah, semua balaya Allah angkat dari kita semua dan dari masyarakat kita, dari umat kita, khususan umat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi